Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Terus 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yakhillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mithlul ladzi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yakhillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم.
Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak. Wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna, mereka menahan. Menahan yang dimaksud apa, Pak? Berarti masa iddah. Ya, menahan itu maksudnya masa iddah. Yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menahan pada diri-diri mereka salah sata tiga kuruin suci atau haid. Wanita-wanita atau istri-istri yang ditalak, mereka iddah masa menahan pada dirinya salah sata kuruin, 3 kali haid. Jadi kuruin itu bisa bermakna suci, bisa bermakna haid. 3 kali haid atau 3 kali suci. Maksudnya ini wanita yang ditalak dalam kondisi normal, tidak dalam keadaan hamil, gitu ya Pak. Jadi istri ditalak sama siapa? Sama suaminya. Dia harus mempunyai apa? Dia mempunyai iddah atau masa menahan diri, masa pasif, ya. Karena ada masa aktif, ada masa pasif. Nah, iddah ini ibarat masa pasif. Nggak boleh nikah selama masa apa? Iddah. Yahillu lahunna ayyaktumna. Yahillu, wala yahillu, ada walanya, nggak dibaca. Wala yahillu, dan tidaklah halal. Nggak halal maksudnya apa? Nggak halal itu maksudnya apa? Nggak boleh. Wala yahillu, dan tidaklah halal lahunna, bagi mereka. Mereka siapa? Al-mutallaqat. Jadi lahunna yang dimaksud adalah al-mutallaqatu. Tidak boleh bagi wanita-wanita yang ditalak, nggak boleh apa? Ayyaktumna, apabila mereka menyembunyikan ma khalaqallahu, apa yang Allah telah ciptakan. Jadi seseorang tidak boleh menyembunyikan janin yang ada dalam perutnya. Makanya salah satu di antara ada masa iddah, itu di antaranya apa Pak? Untuk memastikan diri bahwa apa? Tidak hamil atau tidak ada janin di dalam kandungan. Ma khalaqallahu, apa-apa yang Allah ciptakan. Fi arhamihinna, dalam rahim-rahim mereka. Tidak boleh bagi mereka wanita-wanita yang ditalak, tidak boleh apa? Menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim-rahim mereka. Berarti apa? Tidak boleh menyembunyikan kehamilan. Nah, hamil itu paling rata-rata berapa bulan? 9. Paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6. Paling lama 10 apa? Bukan. Dalam fikih itu hamil ya, hamil itu paling cepat 6 bulan, paling rata-rata itu 9 bulan 10 hari itu, paling lama 2 tahun. Ya. Hamil. Wakilah. Imam Syafi'i itu di dalam kandungan 2 tahun. Makanya keluar-keluar langsung pinter. Semakin lama dalam kandungan semakin pintar, semakin cerdas. Coba ada penelitian nggak Pak Ridho? Semakin orang di dalam kandungan semakin lama, semakin cerdas.
Ini menurut fikih ya Pak. Fikih itu kandungan itu paling cepat 6 bulan. Artinya ada bayi ketika itu dalam kondisi baru 6 bulan sudah lahir normal dan sehat. Itu penelitian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dulu ya penelitian. Karena ilmu itu harus diteliti, harus ditelaah. Kalau sekarang setelah begitu dokter bermain pegangan. Iya. Malah kalau sekarang sudah umur 19 hari segera mungkin vaksin silakan. Iya, kedokteran sekarang orang. Ya, sesar nggak mau ribet ya. Nah rata-rata ya 9 bulan 10 hari itu rata-rata. Terus paling lama berapa tadi? 2 tahun. Wala yakhillu dan tidak boleh lahunna bagi mereka, bagi wanita yang ditalak tadi itu, tidak boleh apa? Ayyaktumna ma khalaqallah, menyembunyikan apa yang Allah ciptakan. Fi arhamihinna, dalam rahim-rahim mereka. In kunna, apabila kunna mereka, yu'minna mereka beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir. Jadi ini 228 jelas sekali bahwa wanita yang dijatuhi talak, maka masa iddahnya 3 kali apa? 3 kali suci. Berarti yang tahu hanya dirinya. Kapan dia suci, kapan dia masih haid, yang tahu dirinya. Orang lain tidak tahu. Makanya ketika seseorang dijatuhi talak ya, jatuhi talak, maka masa iddahnya itu 3 kali suci, beda dengan ketika seseorang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya bukan masalah suci atau haid, tapi justru hitungannya hitungan bulan. Ya, itu menandakan kalau apa? Kalau ada perempuan yang ditinggal mati suaminya, maka seseorang yang di lingkungannya bisa mengukur orang ini masih iddah atau tidak. Karena itu nanti kaitannya ketika sudah tidak ada suaminya, suaminya meninggal, maka si wanita ini boleh nikah kapan? Kan mesti dihitung. Suaminya, ya, misalnya dia dicerai oleh suaminya tanggal 1 Januari. Berarti kan kalau dia sedang tidak hamil, berarti kan 3 kali apa Pak? 3 kali suci. Misalnya dia ditinggal mati suaminya meninggal tanggal 1 Januari, berarti orang bisa ngitung. Langsung dihitung. Iya, misalnya 4 bulan 10 hari kalau ditinggal mati itu. Ya, ada wanita atau seorang perempuan masih muda, belum punya anak. Kan gitu ya Pak? Tahu-tahu suaminya ngojek, tabrakan, mati. Nah, berarti kan ini masih orang bisa ngitung-ngitung. Mau ngelamar, mikir-mikir dulu, dihitung dulu. Oh, kemarin meninggalnya tanggal 1 Januari. Berarti 4 bulan 10 hari kemudian baru boleh apa Pak? Baru boleh menerima lamaran. April. 4 bulan itu baru April ya. Baru April. 4 bulan berarti 10 Mei. Iya. 10 Mei. Itu udah disilangin kalender. Kalender udah disilangin ya. Kasih alarm udah. Gitu. Dan itu nanti perhitungan bulan Komariah. Jadi tidak mungkin lebih dari 30. Ya. Jadi yang 30 coret dulu berarti antara 29 atau 30 hari per bulannya. Karena hitungannya 4 bulan 10 hari. Nah kalau di sini mutolakot itu ditalak, maka masa iddahnya adalah salasata kuru'in. Kuru itu kalau menurut bahasa kuru itu diartikan haid atau suci. Padahal haid dan suci ini bertentangan. Iya kan? Makanya ngitungnya
ketika dia ditalak itu dalam keadaan apa? Kalau dalam keadaan suci, berarti ngitungnya per sucinya. Nanti ketemu suci lagi, ketemu suci sudah selesai. Sudah. Yang tahu hanya yang bersangkutan aja kan. Kita nggak bisa ngelingkarin kalender, nggak bisa. Itu apalagi itu dia talaknya talak 1 atau talak 2 sehingga apa? Sehingga masih bisa rujuk. In kunna yu'minna billah wal yaumil akhir. Apabila mereka adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suami mereka ahakku lebih berhak biroddihinna, dengan kembali atau rujuk hinna dengan mereka. Ini maksudnya seorang suami mempunyai kelebihan, lebih berhak memutuskan untuk rujuk atau cerai. Berarti keputusannya ada di siapa, Pak? Ada di suami. Makanya ketika ada seorang istri kok menggugat perceraian sementara suaminya tidak menjatuhkan talak, maka talak tersebut nanti bisa dijatuhkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti. Ya, misalnya ada wanita dinikahi, setelah akad nikah dia pergi ke Malaysia, istrinya ditinggal. Dia janji setiap bulan akan ngirimin duit, ternyata tiap bulan tidak ada kiriman. Ya, akhirnya si wanita ini nggak sabar, akhirnya datanglah dia ke majelis hakim, datang ke Departemen Agama, ke Pengadilan Agama. Untuk apa? Untuk menggugat cerai. Ya, dengan alasan tidak dikasih nafkah misalnya. Biroddihinna fi dzalika, dengan kembalinya mereka, maksudnya apa? Seorang suami itu lebih mempunyai hak dalam memutuskan roddihinna, kembali. Kembali yang dimaksud adalah rujuk. In aradu, apabila mereka menghendaki islah. Apa islah, Pak? Damai. Apabila mereka menghendaki islahan perdamaian. Karena perceraian itu pasti akan ada sebab akibatnya. Walahunna, dan bagi mereka siapa, Pak? Kalau menggunakan kata hunna, maka yang dimaksud itu adalah para wanita-wanita, istri. Walahunna, dan bagi mereka wanita-wanita yang ditalak tadi itu, mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Mislu, mendapatkan masal atau perumpamaan, alladzi alaihinna, yang wajib atas hinna mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Selama masa iddah, mereka yang ditalak itu masih mendapatkan seperti yang diwajibkan kepada suaminya ketika belum talak. Berarti gimana, Pak? Berarti ketika wanita yang sudah ditalak, ya, dalam masa iddah itu wanita masih berhak mendapatkan nafkah. Iyalah, Pak, masa ya nafkah. Kalau mau nafkah batin harus gimana? Rujuk dulu. Gitu. Ya, artinya mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walir rijali alaihinna darajatun. Walir rijali, dan bagi laki-laki apa suami? Suami, karena ini sedang membicarakan tentang suami istri.
Walir rijali dan bagi para suami alaihinna atas mereka istri-istri mereka darajatun satu tingkatan atau mendapatkan derajat. Bagi siapa? Bagi mislul ladzi alaihinna. Walir rijali alaihinna darajah, bagi seorang laki-laki alaihinna atas para wanita, atas istri-istrinya itu darajatun ada derajatnya. Artinya laki-laki lebih mempunyai hak terhadap urusan-urusan seperti apa? Perceraian. Wallahu azizun hakim. Wallahu dan Allah itu azizun maha apa? Maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Saya ulangi, wal mutallaqatu dan wanita-wanita yang ditalak yatarabbasna mereka menahan bi anfusihinna pada diri-diri mereka salah satakuruin ada 3 kali suci. Wala yakhillu dan tidaklah halal lahunna bagi mereka ayyaktumna apabila mereka menyembunyikan ma khalaqallahu apa yang Allah ciptakan fi arhamihinna dalam rahim-rahim mereka. Ingkunna jika mereka yu'minna mereka percaya billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan kepada hari akhir. Wa bu'ulatuhunna dan suami mereka ahakku itu lebih apa? Lebih berhak biradihinna pada apa? Kembali atau rujuk hinna dengan mereka. Fi dzalika yang demikian itu in aradu islaha apabila mereka menghendaki islah. Walahunna dan bagi mereka mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf seperti orang-orang yang atas mereka bil ma'rufi dengan apa? Dengan berbuat baik atau dengan baik. Walir rijali dan bagi ar-rijal apa tadi? Suami alaihinna atas mereka darajatun ada derajat atau tingkatan. Wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Lagi maha bijaksana. Saya habisin dulu ya. At-talaqu marrotani. Kemarin udah ini belum? Udah belum? Belum ya? At-talaqu marrotani, talak 2 kali. Berarti talak apa, Pak? Berarti talak apa? Talak roj'i. Ya, talak 2 kali. Kalau talaknya 2 kali atau talak 2, berarti talak pertama atau talak kedua. Maka pilihannya ada 2, Pak. Apa itu? Fa'imsakum bima'ruf au tasrihum bi ihsan. Pilihannya ada berapa? 2. Apa itu? Fa'imsakun maka menahan diri bima'rufin dengan baik. Artinya apa? Menahan diri maksudnya apa, Pak? Masa iddah, normal aja masa iddahnya, masa iddah. Au tasrihun atau berbuat tasreh, berbuat pisah. Bi ihsanin dengan apa? Baik. Ya. Antar keduanya maknanya sama-sama baik. Cuman kalau ma'ruf itu berasal dari kata arofa, suatu kebaikan yang disepakati baik oleh 2 belah pihak. Nah, kesempatan untuk 2 belah pihak ini belum tentu apa? Belum tentu bagi orang lain itu baik. Misalnya nih, namanya nafkah. Satu keluarga ada seorang istri dikasih nafkah sebulan 3 juta. Udah ngomong alhamdulillah, terima kasihnya nggak selesai-selesai. Alhamdulillah mas, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Ini gede sekali ini. Dengan 3 juta dia sudah apa, Pak? Sudah bersyukur. Kenapa? Si laki-lakinya
kuatnya segitu, bagi si perempuan bersyukur atas apa yang ia dapat. Akhirnya mereka harmonis tuh. Satu keluarga yang lain dikasih nafkah sebulan 12 juta, ngomelnya nggak berhenti-berhenti. Karena menurut dia belum makruf ini. Saya sekali sekali belanja aja sekian, sekali ntar beli bedaknya sekian, dihitung semua. Gitu. Ya, artinya nafkah berapapun yang penting makruf. Nah, maksudnya makruf itu kebaikan yang disepakati antar suami dan istri itu menjadi suatu kebaikan. Ma'ruf namanya. Ya. Ya, kayak mahar dulu saya ceritakan masalah mahar, pasti bil ma'ruf. Mahar itu. Kenapa? Sebaik-baik perempuan yang tidak menentukan apa? Tidak menentukan maharnya. Tapi sebaik-baik laki-laki yang mengerti atas mahar untuk istrinya. Itu. Makanya kalimat itu ya selalu dipakai untuk apa? Untuk antar kedua belah pihak. Contoh misalnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa disebutnya amar ma'ruf bukan amar ihsan? Karena kan antar dua kelompok yang bertikai itu harus sama-sama menentukan kebaikan yang semestinya. Makanya orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu yang dimaksud amar ma'ruf itu apa? Mengajaknya dengan cara yang baik, diajak ke yang lebih baik, cara mengajaknya juga dengan baik. Namanya apa? Amar ma'ruf, bukan amar ihsan, tapi apa? Amar ma'ruf. Nah, kalau sudah menggunakan kata ihsan, maka tasrihum bi ihsan, lebih memilih untuk tasrih berpisah. Maka perpisahan ini bukan ma'ruf lagi, tapi harus ihsan, kebaikan yang menjadi lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Kebaikan yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin. Namanya ihsan. Belum tentu kedua-duanya itu merasa puas. Itu namanya ihsan. Misalnya begini, oke, begitu pisah, gitu. Mereka berdua sepakat, ya sudah, kamu mas, karena kita udah pisah, saya nggak usah kamu nafkahin lagi. Anak kita nih, tanggung jawab saya. Suaminya seneng, karena udah nggak apa-apa. Si perempuannya sudah nggak mau dinafkahi lagi. Anak-anak sudah tanggung jawab perempuan, misalnya begitu. Kamu nggak usah ngasih ke anakmu juga nggak apa-apa. Dengan kondisi yang seperti itu, justru malah misalnya si wanita ini menjadi apa? Dia menjadi lebih tekun lagi belajarnya, dia lebih prepare lagi dalam mendidik anaknya misalnya. Nah, makanya kalimatnya sudah tidak menggunakan kata ma'ruf lagi, tapi sudah menggunakan kata ihsan, suatu kebaikan yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilihat dari hadis Nabi itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Intinya orang yang ihsan itu adalah ketika dia beribadah, berbuat baik, tapi dilakukan dengan yang sangat ikhlas. Itu namanya apa? Ihsan, perbuatan baik yang sangat apa? Ikhlas. Sehingga perbuatan baik itu bisa menjadikan dia bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah kebaikan. Makanya di sini tasrihum bi ihsan. Kalau sudah memutuskan untuk pisah, kehidupannya harus lebih baik, Pak. Kan begini, abghadul halali indallahi at-tolak. Tolak itu adalah kebaikan, tolak itu adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.
Ingat, kalimat tolak memang boleh, Pak. Tapi menjadikan anak terlantar itu ya dosa. Menyakiti istri, dosa tidak? Dosa. Menyakiti mertua, dosa. Menjadikan hubungan menjadi retak, menjadi renggang, itu juga dosa. Memang talaknya gak dosa, tapi imbas daripada talak itulah yang menjadikan orang itu berdosa kepada Allah. Itu maksudnya sangat sangat pentingnya seseorang itu mengetahui hukum daripada talak itu sendiri. Wala yahillu, dan tidaklah halal lakum bagi kalian, tidak boleh atau tidak halal anta'khudhu, apabila kalian mengambil mimma, dari apa-apa ataitumuhunna, yang telah kalian berikan kepada mereka. Maksudnya apa, Pak? Bukan. Mahar. Tidak boleh mengambil lagi dari apa-apa yang sudah pernah kalian berikan, syai'an sedikit pun. Berarti kalau mahar sudah tidak boleh diambil lagi, secara otomatis si istri ini sudah pernah berhubungan dengan suaminya. Karena mahar itu, Pak, mahar itu ibarat dia harta yang diberikan ke suami agar suaminya itu boleh menggauli. Itu fungsi daripada apa? Mahar. Kalau cuman akad nikah tok tanpa mahar, berarti kan akad nikahnya apa? Batal, enggak sah. Ya, kecuali dia berani ngomong utang. Tapi kalau istri yang menerima ucapan bismillah itu ya, yang penting maharnya sah dulu. Ucapan bismillah kalau memang itu berharga dan istrinya menerima, namanya ma'ruf. Kan gitu ya, Pak? Namanya ma'ruf. Suaminya seneng banget tuh kalau kayak gitu. Baca bismillah doang. Iya kan? Gitu. Jadi saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin, dengan mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, dibayar tunai. Langsung ketika itu si penghulu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sah itu. Itu. langsung baca itu Kelamaan. Iya, tamunya udah keburu gemeter, keburu kelaparan. Gitu. Illa ayyakhofa, kecuali apabila mereka berdua itu khawatir alla yuqima hududallah. Khawatir apa? Khawatir tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Nah, maksudnya apa ini? Diperbolehkan, nanti kan gini, suatu mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, terus kemudian belum sempat digauli, udah cerai. Berarti kan mahar tadi itu belum menjadikan seseorang itu menjadi boleh menggauli. Berarti mahar yang sudah diberikan itu boleh diambil lagi. Tapi harus berapa? Separuh. Jadi itu kalau ngasihnya banyak. Kalau maharnya cuma 50.000, masa ya diambil lagi. Pak, itu yang menjadikan dasar untuk perebutan harta gono gini. Perebutan harta gono gini 50-50 itu bukan dari syariat Islam, gitu. Gampangannya gitu, Pak. Bukan. Ya itu hukum negara kita. Karena mengakui hukum gono gini. Nah, perhitungan hukum gono gini itu ya enggak mudah. Karena nanti ada harta yang dimiliki oleh wanita sebelum dia menikah, ada harta yang timbul atau yang dipunyai ketika sudah menikah. Kan gitu ya, Pak. Misalnya si wanita sudah pernah beli motor sebelum dia nikah. Berarti otomatis harta itu tidak boleh diklaim sebagai harta
gonogini. Makanya kalau ada pembagian harta gonogini dipisah-pisahin dulu tuh mana harta yang memang pranikah, sebelum nikah hartanya mana aja. Itu. Ya. Jadi jangan lupa ketika ngomong masalah gonogini, anak itu nanti ikut siapa. Gitu. Kadang-kadang orang apa Pak? Kadang-kadang orang itu mikirin gonogini tapi tidak memikirkan bagaimana nasib anaknya. Ya. Kalau ini istrinya ini bekerja sendiri kan dia masuk gonogini. Kalau istri bekerja tidak termasuk gonogini karena itu murni hasil kerja daripada istri. Gitu. Berarti kan dia akan memberikan kepada orang tuanya saudara tanpa sementara kan. Dari hasil dia kerja itu. Dari hasil dia kerja itu. Karena nanti juga begini, dia bisa bekerja keluar itu karena izin daripada suaminya. Maka itu nanti ada yang berpendapat setiap harta yang dihasilkan ketika menikah disebut harta gonogini. Nah, disitulah muncul perbedaan-perbedaan kaitannya tentang pemahaman teks-teks undang-undangnya. Itu. Dulu kan sepakatnya di ma'rufnya memberikan kebebasan pada istrinya loh. Itu kan sudah, ini kan sudah berma'ruf lah, sudah sepakat. Iya, betul. Ya kan? Illa ayyakhofa ayyukima hududallah, kecuali apabila ia berdua khawatir tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Yaitu tadi, ketika ada sesuatu yang dimungkinkan ada orang mengambil harta itu sebenarnya tidak diambil pun boleh. Gitu maksudnya gitu Pak. Ya sudahlah, kalau memang sudah terjadi mahar yang tadinya boleh saya ambil lagi, ya sudah nggak usah diambil, saya sedekahkan. Nah, itu juga boleh. Itu karena apa? Kaitannya tentang harta ini nanti adalah sesuatu permasalahan yang sangat rumit. Ya, apalagi hartanya banyak. Ya, mendingan orang nggak punya, nggak usah dipikirin. Iya kan? Ini lakinya nggak bekerja, yang bekerja istrinya. Terus bercerai, lakinya minta gonogininya, ini kan ini Ya. juga gimana? Ya tentunya begini, kan pemikiran kita itu begini, apa yang dihasilkan oleh istri itu belum dikatakan bahwa si istri itu punya kewajiban menafkahi suami, kan gitu ya Pak? Karena pada hakikatnya ar-rijalu ya tadi ya qawwamun, ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi prinsipnya laki-laki itu ya mempunyai hak yang lebih kuat, dia lebih berhak dalam urusan menafkahi apa? Istri. Adapun istri yang bekerja, terus kemudian suaminya sakit misalnya, itu atau suaminya nggak kerja, ketika suaminya makan dari hasil istrinya kerja itu bukan berarti istri apa Pak? Istri menafkahi suami, bukan. Karena istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Namanya ya sudah pemberian gitu aja. Iya, hibah atau Harta gonogini itu dibagi berdua. itu tetap harta tetap. Menurut saya tetap dibagi. Kenapa? Itu harta selama dihasilkan oleh istri ketika sudah menikah, maka itu termasuk harta bersama. Karena apa? Dia bisa keluar itu ya atas izin dari suaminya. Gitu. Tetapi kadang-kadang yang begitu suami sangat lemah. Nggak bisa mendapatkan harta itu karena merasa apa? Di kita itu sudah seolah-olah sudah tertanam dalam akal pikiran kita, hartamu ya hartaku bukan hartamu, kata istrinya. Duitmu, duitku, kalau duitku, duduk duitmu. Gitu. Oh ya? Gitu.
Iya, duit yang ada di dompetmu itu punyaku. Tapi duit yang ada di dompetku bukan punyamu. Tuh. Jadi maaf benar apa yang dikatakan istri. Gitu. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Maka jika kalian khawatir alla yuqima untuk tidak menegakkan hududallahi hukum-hukum Allah, fala junaha maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya fi maftadat bih terhadap apa-apa iftadat yang ia apa? Yang ia tebus bihi dengannya. Fa in khiftum maka jika khiftum berasal dari khauf, khofa, khofu, khofat, khofata, khifna, khifta, khiftuma, khiftum, khauf, takut, khawatir. Fa in khiftum maka jika kalian khawatir alla yukima untuk tidak menegakkan, khawatir tidak menegakkan hududallahi hukum-hukum Allah, ya hukum-hukum Allah, fala junaha maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya fima terhadap apa-apa iftadat yang ia telah membayar atau ia istrinya telah membayar tebusan bihi dengannya. Ini kaitannya tentang apa Pak? Kaitannya tentang mahar, ya. Ketika mahar tadi kan tidak boleh bagi kalian laki-laki mengambil kembali mahar yang sudah kalian berikan kepada mereka, ya, kecuali mereka berdua itu khawatir tidak menjalankan perintah-perintah atau hukum-hukum Allah. Kalau takut, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk apa? Fi maftadat bih terhadap apa yang ia telah tebus bihi dengannya. Tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui batasnya atau melanggarnya. Wa may yata'adda, dan barang siapa yang melampaui batas hududallahi terhadap hukum-hukum Allah, faulaika, maka mereka itulah orang-orang dolim. Mereka itu orang-orang yang dolim. Diulangi Pak, ini ayatnya panjang. At-tolaku marrotani, talak 2 kali, fa imsakun, maka menahan diri, bima'rufin dengan baik, au tasrihun atau berpisah, biiksanin dengan yang lebih baik. Wala yakhillu, dan tidaklah halal, tidaklah boleh, lakum bagi kalian, antakhudu, apabila kalian mengambil mimma dari apa-apa ataitumuhunna yang kalian berikan kepada mereka syai'an sedikit pun, illa kecuali ayyakhofa apabila mereka berdua khawatir alla yukima hududallah, tidak apa? Mereka berdua tidak menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir alla yuqima hududallah, bahwa mereka berdua tidak menegakkan hukum-hukum Allah, fala junaha, maka tidak ada dosa alaihima atas keduanya fi maftadat bih terhadap apa-apa yang ia, istri ya, ia wanita itu menebusnya. Tilka, itulah hududullahi hukum-hukum Allah, fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui batas padanya, hudud. Wa may yata'adda, dan barang siapa yang melampaui batas hududullahi terhadap hukum-hukum Allah, faulaika, maka mereka itu humud dzalimun, mereka adalah orang-orang yang dolim.
Nah, ini kaitannya tentang talak yang kedua, yaitu talak roj'i. Nah, sekarang 230 talak yang ketiga. Talak 3. Namanya talak apa, Pak? Talak 3 itu namanya apa? Talak bain. Ya. Fa in talaqaha, maka apabila ia mentalaknya, berarti talak ketiga. Kalau tadi at-talaqu marrotani, talak 2 kali. Sekarang apabila setelah 2 itu kalian mentalak lagi, menceraikan lagi, fala tahillu lahu, maka tidaklah halal lahu baginya sampai kapan? Mim ba'du, dari sesudahnya, hatta tangkiha zaujan ghairahu, sampai ia menikah zaujan dengan apa? Dengan pasangan yang lain, ghairahu, selainnya. Berarti seorang wanita atau istri yang ditalak 3 oleh suaminya, maka dia sudah tidak ada kesempatan untuk rujuk lagi, tidak ada. Tetapi apa, Pak? Dia kalau misalnya mau menikah dengan orang pertama, maka dia harus apa? Hatta tankiha zaujan ghairahu. Dia menikah dengan pasangan ghairahu yang selain suaminya. Gitu. Ini berarti apa? Talak yang ketiga. Talak 3 yang menjadikan seseorang itu tidak boleh rujuk. Fa in talaqaha, maka jika ia mentalaknya, ini tulisan talaknya 2 kali, Pak. Sama fa in talaqaha, ini fa in talaqaha lagi. Kira-kira maksudnya sama apa beda, Pak? Kalau yang pertama ditalak oleh siapa? Oleh suami yang pertama. Ya, Pak ya? Fa in talaqaha berarti ditalak oleh siapa? Suami kedua. Berarti gampangannya begini. Ya. Misalnya ini ada perempuan menikah dengan suami yang pertama. Ya, misalnya si A ini menikah dengan suami yang pertama. Terus kemudian si A ini ditalak 3. Ditalak 3. Berarti kalau si A ini mau kembali lagi ke yang pertama ini, maka si wanita ini harus menikah dengan orang yang kedua. Dengan orang kedua. Kan gitu ya, Pak? Nah, dengan orang kedua berarti ketika orang kedua ini mentalak lagi, mentalak ini berarti talak 1. Gitu ya, Pak? Dimulai lagi dari awal. Dimulai dari awal. Ya, jadi dengan orang kedua, si wanita itu ditalak 1. Nah, setelah ditalak 1, kalau misalnya mau, berarti pilihannya ada 2. Mau rujuk dengan kedua, atau dia melanjutkan perceraian, sehingga setelah masa iddah selesai, dia bisa menikah dengan orang yang pertama. Itu makna dari kalimat fa in talaqaha tadi. Dua-duanya enggak, berarti boleh menikah dengan siapa? Dengan orang ketiga, boleh. Misalnya, ya namanya cantik, putih, kaya raya misalnya gitu ya, Pak. Banyak yang naksir misalnya begitu kan. Ya, dicerai sama suami, dicerai 3 sama suami pertama, terus kemudian sudah ada yang nampung lagi. Nikahlah dia dengan laki yang kedua, terus dicerai sama laki yang kedua. Sampai masa iddahnya habis, dia boleh nikah dengan orang pertama, boleh nikah lagi dengan orang kedua tadi,
boleh nikah lagi dengan orang lain, orang ketiga. Kalau ini yang pertamanya setelah menikah dia menyesal dengan laki-laki, tapi dia sudah menikah lagi, sudah rujuk. Jadi ngomong nggak kamu cerai aja sama suamimu kan nggak bisa. Ya, syaratnya walaupun perjanjian itu sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi tidak sampai menghalang-halangi atau mensahkan, tidak sampai menghalang-halangi pernikahan, Pak. Artinya begini, yang penting batasannya kalau dalam fikih, batasannya itu apa? Batasannya si wanita ini sudah pernah berhubungan dengan suaminya, suami yang kedua. Yang penting itu, Pak. Permasalahan istrinya itu ada apa? Suami yang kedua itu ada perjanjian dengan suami pertama, itu yang penting tidak apa? Tidak sampai menghalang-halangi orang menikah. Permasalahannya itu kan ada perjanjian, terus ada perjanjian lagi. Jadi memang dalam hal pernikahan itu tidak segampang kita ini ya, Pak. Ya, jadi in tallaqaha fala junaha alaihima. Apabila ia mentalaknya, berarti suami yang kedua mentalaknya, fala junaha, maka tidak ada dosa atas keduanya, ayyata roja'a, apabila mereka berdua rujuk. Berarti kan sama suami yang kedua, talaknya baru talak satu atau talak dua. Kan gitu. Karena apa? Karena masih diperbolehkan rujuk. Nah, rujuk hanya bagi siapa? Perempuan itu dengan orang pertama apa kedua? Kedua, gitu. Ingdonna ayyuqima hududallah. Apabila dia meyakini menegakkan hukum-hukum Allah. Watilka hududullah, dan itulah hukum-hukum Allah, yubayyinuha, dia menjelaskannya liqaumi ya'lamun, kepada kaum yang mengetahui. Nih, kalau tadi sudah dicerai sama misalnya diceraikan, maka batasannya adalah masa iddah. Dan kita harus tahu masa iddah itu selama apa. Misalnya ada wanita ditinggal mati suaminya, maka si wanita ini punya masa iddah. Masa iddahnya pakai hitungan apa? Hitungan kalender, 4 bulan 10 hari. Ada wanita dicerai sama suaminya dalam keadaan hamil, berarti masa iddahnya berapa, Pak? Masa iddahnya sampai melahirkan. Ada wanita sedang haid dicerai sama suaminya, berarti masa iddahnya 3 kali haid. 3 kali haid. Dalam keadaan suci dicerai suaminya, berarti masa iddahnya 3 kali suci. Nah, kalau yang meninggal hitungannya adalah kalender. Dia semua orang bisa menghitung. Karena itu nanti kaitannya boleh atau tidaknya seseorang perempuan yang ditinggal mati itu menerima pinangan orang lain. Karena termasuk yang menyebabkan akad pernikahan itu lepas, cerai, itu adalah kematian. Kan yang menyebabkan akad pernikahan itu lepas itu kan ada perceraian, ada khulu, ya, khulu. Yang ketiga ada apa? Kafir atau murtad. Yang keempat baru mati. Makanya kalau ada orang nikah secara Islam sah tuh misalnya sampai sah. Tapi berapa hari gitu si laki-lakinya murtad, maka akad pernikahan ini secara otomatis batal. Kenapa? Dibatalkan karena unsur kekafiran. Kan talak dibagi menjadi 2. Kan gitu ya, talak dibagi menjadi 2. Satu namanya talak apa, Pak? Talak roj'i, ini udah pernah ini. Roj'i. Yang kedua disebut sebagai talak bain.
bain. Nah, talak roji'i yang dimaksud talak roji'i itu adalah talak 1, talak 2. Talak 1 dan 2. Kalau talak bain itu adalah talak 3. Talak 3. Itu. Ya, talak 1 dan 2 disebut talak roji'i, talak 3 disebut talak bain. Nah, sekarang talak 1 dan 2, maka boleh apa? Pilihannya adalah rujuk. Pilihannya apa, Pak? Rujuk. Dalam masa apa? Dalam masa iddah. Yang kedua, kalau tidak rujuk berarti apa pilihannya? Cerai. Cerai. Setelah masa iddah. Cerai setelah masa iddah. Ya. Nah, itu pilihan ketiga, dia boleh menikah. Ya. Si wanita ini boleh menikah. Menikah lagi setelah masa iddah. Dengan siapa? Dengan suami pertama, ya Pak ya, suami pertama atau orang lain. Jadi kan gini kan, setelah talak 1 dan 2, masa iddah sudah selesai, belum ada kata rujuk, berarti pilihannya apa? Menikah lagi setelah masa iddah selesai dengan suami yang pertama, atau menikah dengan orang lain. Ini kalau apa? Kalau talaknya talak 1 atau talak 2. Nah, kalau talak 3 gimana pilihannya, Pak? Nggak ada bedanya. Talak 1 dan talak 2. Yang beda itu talak 1, 2 dan talak 3 aja yang ada bedanya itu. Kalau nggak ada bedanya, kenapa harus talak 1 bulan? Karena gini, kan tadi at-tolaku marrotani, talak marrotani 2 kali. Berarti dihitung talak pertama dan talak kedua. Baru ada talak ketiga. Talak 3 tuh, Pak. Gitu. 1-2-nya ini, kalau yang 1 talak 3 udah jelas ini. Nanti kalau nggak ada talak 2, nggak ada talak 3, Pak. Iya, ya kan? Kan memang harus diurut dulu kan. Talak 3 menentukan kalau ada talak 2. Kayak maksudnya yang talak 2 ini sama 1 bedanya di mana? Dikasih kesempatan. Jadi begini, Pak. Pertama begini, ke suami. Kamu saya talak. Berarti talak berapa itu? 1. Akhirnya rujuk. Oh, aduh, Bu, maaf, tadi saya nyesel habis ngomong kayak gitu. Rujuk ya. Oh, berantem lagi. Kamu saya talak. Berarti talak berapa? 2. Rujuk lagi. Berantem lagi. Kamu saya talak. Berarti talak berapa? 3. Bain. Ya, talak 1, misalkan talak 1 terus nggak masa iddahnya habis tapi nggak rujuk. Talak 1 Masa iddahnya habis, nggak rujuk. Berarti melanjutkan perceraian dong. Jadi talak itu mengakibatkan perceraian. Akhirnya cerai setelah masa iddah. Berarti lebih memilih poin yang kedua, cerai setelah masa iddah. Karena talak itu belum tentu pisah, Pak. Kan tadi pilihannya kan fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Dia lebih memilih imsak bi ma'ruf, menahan diri masa iddah, atau lebih memilih bercerai tapi yang lebih baik. Gitu.
Di kampung-kampung itu sering ya berantem, cair gitu ya. Iya, Terus akhirnya dalam keadaan marah ya. tua, Gitu. nah, nanti dikumpulin lagi, dibilang balik lagi. Berarti tadi misalnya setelah talak yang kedua, sampai masa iddahnya habis tidak ada kata rujuk kan? Berarti apa? Dia poinnya ini, cerai, pisah berarti. Berarti dia melanjutkan apa Pak? Perceraiannya. Ya, baru talak satu aja ini cerai, itu udah nggak mau rujuk lagi, sudah masuk iddah. Ah, itu tetap milih yang ini. Jadi misal kamu saya talak satu, nggak rujuk kan? Masa iddah sudah 3 kali suci, nggak ada kata rujuk, nggak ada kata apa. Oh berarti si wanita itu baru ditalak satu. Dia tidak perlu, kalau misalnya nanti masa iddahnya habis, kok dia misalnya pengen balikan lagi sama suaminya, dia tidak perlu menikah dengan orang lain karena baru talak satu. Kan gitu kan? Berarti nanti posisinya ini. Nggak ada kata rujuk. Oh berarti otomatis apa Pak? Cerai. Cerai. Nah kalau sudah cerai, masa iddah sudah habis, sebetulnya posisi wanita ini mau menikah dengan siapa aja boleh. Orang pertama ya boleh, orang lain boleh. Posisinya. Ketika masa iddah sudah apa? Habis. Jadi waktu talak satu itu, pasti boleh ada istri ya. Yang mau cerai lagi, mau cari yang lain, boleh. Belum masih itu masih enggak. Kalau masa iddah ya? Kalau setelah iddah ya? Kalau setelah iddah kan menjadi janda biasa Pak, janda-janda. Dia menikah dengan siapapun boleh. Jahe jadi jahe. Itu. Apa tuh? Jangan jahe. Wes. Ada aja. Gitu. Setelah masa iddahnya habis, Mm-mm. terus selang sebulan rujuk lagi gitu. Nah, rujuk lagi itu dengan menikah, nggak boleh dengan kata rujuk. Harus nikah, bukan rujuk. Karena masa iddah sudah apa? Sudah selesai. Berarti apa? Nih, Harus nikah. menikah lagi setelah masa iddah dengan suami satu atau suami yang lain. Kalau tidak ada kata rujuk. Persyaratannya seperti kawin lagi. No? Ya, seperti kawin normal lagi. Tapi sama Panggil KUA gitu. Kalau KUA itu kan selama gini, Pak. Jadi maksudnya begini. Selama tidak ada perubahan data, ngapain diurus lagi gitu loh. Misalnya gini, menikah lewat KUA, normal lah menikah. Terus kemudian berantem cerai. Oh iya. Ya kan, cerai. Belum sempat di pengadilan kan. Ya. Ya kan, belum sempat di pengadilan, belum sempat diputus pengadilan. Ya kan? Terus kemudian tahu-tahu udah rujuk lagi. Nikah ulang lah gampangannya lah. Setelah 5 bulan nggak ada kata rujuk, akhirnya dia tahu-tahu datang pengen balikan. Mungkin ingat anaknya atau bagaimana, pengen balikan. Maka terus kemudian si walinya menikahkan. Kamu saya nikahkan dengan anak saya. Pokoknya kayak orang menikah ini. Dengan anak saya, dengan mas kawin, uang 20.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya ini tunai. Terus saksinya siapa? Misalnya adiknya. Saksinya satu lagi siapa? Tetangganya misalnya. Kan sah Pak? Sah kan? Secara hukum sudah apa? Sudah sah. Nah masalah KUA bagaimana? Belum ada perubahan kan? KUA belum tahu, tahunya masih apa? Masih Tapi biasa status. terjadi banyak ini Pak Ustaz. Kalau kasus kayak gitu nggak nikah lagi udah rujuk-rujuk lagi. Jadi kan Artinya ini Ya. biasanya. Nah. caranya nggak dilaksanakan seperti Islam. Kalau cuman rujuk-rujuk aja harus di masa iddah. Kalau rujuk-rujuk doang tanpa ada mahar,
tanpa menghadirkan saksi misalnya, itu harus apa Pak? Harus dalam masa iddah, namanya rujuk. Di luar masa iddah, tetapi tidak melalui proses juga nikah lagi dia udah langsung campur lagi. Gitu. Nah itu yang nggak boleh. Banyak di masyarakat itu. Banyak itu. Itu yang nggak boleh. Karena ini udah pisah ini. Tahu-tahu udah boncengan lagi. Terus bapaknya, kamu udah punya anak nggak? Kalau udah kawin lagi, udah punya calon nggak? Enggak. Ini tanya, punya enggak? Udah kawin lagi gitu, buat gitu aja. Nah, yang terjadi banyak di masyarakat ini sudah selesai masa iddah, tidak mesti Prosesinya itu Ustaz. nikah lagi, tapi dia langsung campur lagi, ya kan banyak itu. Ya, maksudnya bahasanya mungkin begini, yang perlu diluruskan adalah ketika ngomong nikah lagi, maka syarat rukun pernikahan itu harus terpenuhi. Tidak hanya sekedar baikan kayak orang pacaran terus main salam-salaman udah terus langsung kumpul lagi, enggak. Iya. Ini harus ini. Kenyataannya seperti itu. Oh iya, itu jadi apa yang dilakukan oleh orang di lingkungan itu jangan menjadikan dalil bahwa itu boleh. Dasarnya harus menjadi apa, dari fikihnya gitu. Kalau nggak dilaksanakan ini gimana? Ya secara hukum nggak sah gitu. Kalau dia ini ya perzinahan. Misalnya nih masa iddah sudah selesai, terus kemudian dia mau balikan, tapi nggak mau nikah ulang. Tapi apa? Hanya ngomong rujuk sama rujuk ya pi, nggak apa-apa, rujuk aja kita, rujuk. Misalnya begitu. Maka kalimat ini tidak sah karena terjadi setelah masa iddah sudah selesai. Kalau orang tuanya nyuruh udah kawin lagi gitu. Nah, makanya ketika orang tua perempuan, ketika orang tua perempuan yang nyuruh, maka sebetulnya tinggal diakadkan saja. Kan kalau mahar tinggal ngomong berapa aja udah. Harus diakadin lagi. Kan wali sudah ada. Kan gitu ya Pak? Cuman redaksinya itu yang Terus pengantin laki ada. Duit di kantong ada, uang 20.000, 50.000, maksudnya nggak ada. pakai salaman. Nggak usah catat KUA. Iya, salaman. Tapi kalau apa itu? Gampang sebetulnya. Substansinya sudah dikawinkan sama wali. Tapi narasinya apa tuh? Ijab kabulnya nggak sesuai, nggak dilaksanakan gimana? Maksudnya nggak ngerti harus gimana. Tapi Kalau kita kamu kawinnya sama gimana kawin? Ngomong doang nggak ngerti. itu bukan akad namanya. Akad kalau khusus kayak akad pernikahan itu seperti orang niat sholat. Tidak hanya sekedar kalau bapak mau sholat, asal mau sholat subuh nggak bisa begitu. Mentakyinkan akad itu dalam akad pernikahan itu diwajibkan Pak. Berarti ini tugas para ustadz untuk mensosialisasikan cara kalau kondisi kurang jauh kan itu banyak itu di masyarakat yang punya masyarakat menggampangkan. Jadi dia udah tanggal 1 udah masa iddah selesai, udah berapa sebulan selang sebulan atau 2 bulan dia harus rujuk lagi. tadi aja gitu. Ya. Proses sindikat ini. Nah, kalau tidak dilaksanakan sindikat itu kan hukumnya sidang. Itulah yang membawakan bicara dari ramen gitu ya. Bicara yang ini. Pokoknya selama perceraian itu belum diketok palu ya Pak. Ketok palu. Kalau misalnya malu sama tetangga, kan orang lain juga belum ada yang tahu kalau si A sama si B itu sudah bercerai. Misalnya gitu kan. Bahkan si anaknya aja nggak tahu kalau bapak ibunya ternyata sudah cerai. Sudah saking dia bisa menyembunyikan perceraian itu. Nah, akhirnya ketika mau rujuk udah nggak bisa karena masa iddahnya sudah habis. Saking lamanya dia cerai tadi itu. Kan gitu. Nah, tinggal si perempuannya ngomong ke bapaknya, Pak, tolong nikahkan saya ulang, karena saya ini sudah 9 bulan pisah ranjang, si masnya sudah pernah ngomong talak ke saya 9 bulan yang lalu. Berarti kan sudah lama tuh Pak.
Itu. Maka si walinya cukup mengumpulkan 2 orang, si perempuan sama si lakinya dikumpulkan, kemudian panggil ibunya untuk menjadi apa? Saksi. Panggil kakaknya untuk jadi saksi. Di meja makan, diakadkan. Sah. Sah. Syaratnya cuma itu kok. Walaupun dia sudah nikah lagi, mau nikah lagi yang ini, yang lama kan belum juga. Nikah lagi gimana? Nggak beda sama Suaminya tapi udah nikah lagi dia gitu. nikah lagi ngomong yang ada dari orang sudah lagi. Oh iya, kalau laki-laki kan nggak ada masa iddah. Ya kan? Laki-laki nggak ada masa iddah. Masih ada aja boleh nikah lagi kok. Bisa double. Bisa double. Gitu. Nah, kecuali kalau itu terjadi talaknya sudah talak bain atau talak tiga. Talak tiga itu maksudnya apa? Talak yang ketiga. Talak yang ketiga. Namanya talak bain. Berarti talak bain pilihannya berarti apa? 1, tidak boleh rujuk. Ya, tidak boleh rujuk. Tidak boleh rujuk, Pak. Yang kedua, berarti pilihannya apa? Yang kedua. Ya. Yang kedua adalah menikah. Ya. Oh, yang kedua bercerai dulu. Ya. Bercerai dan tidak menikah. Pokoknya jadi janda, akhirnya jadi janda. Yang ketiga, menikah lagi, tapi dengan siapa? Dengan orang lain, tidak dengan suami yang pertama. Itu Pak, pilihannya. Kalau misalnya dengan suami pertama, suami kedua itu sudah menceraikan lagi, berarti tunggu masa iddahnya selesai, baru dia boleh menikah dengan suami yang pertama. Menikah lagi dengan orang lain. Ini kalau talaknya talak bain. Gitu. Nah, itu prosesnya ya kemarin itu. Prosesnya sekitar 9 bulan. Prosesnya, Pak. Iya, karena talak 3 itu nunggu masa iddah selesai dulu. Ya kan? Masa iddah misalnya 4 bulan. Terus kemudian dia menikah. Setelah menikah, terus kemudian dicerai 3 kali suci 4 bulan lagi. 9 bulan, Pak. 9 bulan itu umur kandungan, lepas. Gitu. Ya kan? Sesuai dengan umur apa? Umur kandungan. Itu sangat sedetail itu dalam ajaran Islam itu dibahas. Itu. Ya ini kalau kaitannya tentang apa? Tentang talak ya Pak. Talak. Nah, talak itu salah satu perbuatan yang ketika bercanda ya jadi itu talak. Bercanda tapi di apa ya? Memang disengajakan. Ya, kecuali kalau apa? Kalau menggunakan kata-kata yang tidak sharih atau tidak jelas. Iya, makanya kalau pas lagi berantem sebisa mungkin jangan sampai keluar kalimat-kalimat talak. Gitu. Kalau udah terlanjur gimana dulu kalian sudah pernah tapi sampai sekarang masih satu rumah misalnya begitu, udah kejadiannya udah tahun 90-an misalnya, udah lama banget berarti. Ya sebagai tobat aja lah, Pak. Tobat udah nikah ulang, tajdidun nikah itu boleh. Tajdidun nikah. Tobatnya dengan cara apa? Tajdidun nikah, memperbaharui pernikahan. Satu rumah kan bertahun-tahun tahan juga ya. Ya kadang-kadang satu di atas, satu di lantai bawah. ya kalau di sinetron banyak yang kayak gitu. Ya maksudnya pasti ada Pak, pasti ada aja, namanya ego ya. Ya namanya ego kan bisa aja, pasti ada. Ya karena itu tadi bisa jadi ditutupi sama kenapa? Oh mungkin kaitannya sama uang pensiun, kaitannya main kan bisa aja. Dia nggak mau cerai, kalau cerai pensiunnya diputus.
Itu. Tapi mau lanjutin pernikahan egonya tinggi, ya, itu macam-macam kan. Itu ya kayak orang dapat pensiun nggak boleh nikah lagi dengan orang lain. Ketika nikah dengan orang lain pensiun putus, nah itu maka nikahnya terus kemudian nikahnya siri. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali khuru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami dan istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, suami pertama dan bekas istri, untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang berpengetahuan. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?